Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang soleh dan solihah ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Bapak selalu berharap anak-anakku semuanya kelas 6 hari ini ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anakku semuanya ya. Kali ini ya kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam anak-anak semuanya ya. Silahkan anak semuanya untuk menyiapkan terlebih dahulu buku paket pendidikan agama Islam anak ya. Dan juga untuk buku tulis dan buku tugas silahkan juga dipersiapkan. Dan tentunya disertai dengan bolpen atau pensilnya ya. Seperti itu anak-anak semuanya. Ya. Kalau anak-anak semuanya sudah siap ya, mari anak semuanya kita awali terlebih dahulu ya pembelajaran daring kali ini dengan berdoa terlebih dahulu ya anak ya. Karena untuk pembelajaran kali ini di tengah pandemi COVID-19 ya, kita masih pembelajaran melalui daring ya. Seperti itu ya. Intinya anak semuanya belajar dari rumah. Gitu ya anak-anak? Iya. Ya. Mari anak semuanya ya. Kali ini kita akan belajar ya tentang pendidikan agama Islam dengan tema indahnya saling menghormati anak semuanya ya. Ini adalah pelajaran yang pertama ya. Seperti itu anak semuanya ya. Mari kalau sudah siap ya kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa dan khusyuk di rumah masing-masing. Gitu ya anak semuanya. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Selanjutnya, anak-anakku semuanya ya, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini kita fokus terkait dengan membaca Al-Quran surah Al-Kafirun dan menulis surah Al-Kafirun anak-anak ya. Jadi nanti tujuannya adalah anak-anakku semuanya setelah mendapatkan pembelajaran ini anak-anak semuanya bisa dengan tartil lancar membaca surah Al-Kafirun ya. Dan nanti tentunya anak-anakku bisa menulis dengan baik dan benar sesuai dengan aturan kaidah bahasa Arab. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Ya, langsung saja anak-anakku semuanya. Ya. Ini anak-anakku semuanya ada gambar Garuda Pancasila. Nah, di sini ini adalah maksudnya ya. Di sini bangsa Indonesia ya, negara Indonesia ya memiliki lambang negara ini Garuda Pancasila itu ya anak semuanya. Selain itu anakku semuanya bahwasanya ya Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa kita tuh ya, bahwasanya walaupun berbeda-beda kita tetap satu ya gitu. Terkait dengan ini adalah indahnya saling menghormati. Tentunya bangsa Indonesia ini adalah terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa ya. Seperti itu anak semuanya. Terkait dengan pendidikan agama Islam ya, kita fokus terkait dengan pendidikan agama Islam. Seperti itu ya. Ini nanti ya pembelajaran yang akan kita ikuti ada pengenalan Al-Quran surah Al-Kafirun ya, membaca dengan tartil Al-Quran surat Al-Kafirun, untuk menulis dan menghafal, terus memahami isi kandungnya. Seperti itu anak semuanya ya. Selanjutnya anakku semuanya, coba kita amati bersama anakku semuanya di buku paket ya. Ini ada ya seorang anak ya, di situ menunjukkan beberapa tempat ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing gitu ya. Seperti umat Islam ini yang paling atas
Ini beribadahnya di masjid, berkunjung ke masjid gitu ya. Untuk umat Kristen atau Katolik menuju gereja. Selanjutnya umat Hindu ini menuju pura. Terus selanjutnya umat Buddha menuju wihara. Terus selanjutnya ini anakku semuanya ya, umat Konghucu menuju kelenteng. Gitu ya anakku semuanya. Jadi kalau kita semuanya bisa menjaga keharmonisan ini, insya Allah kita ya akan selalu dalam keadaan hidupnya itu apa? Tentram, aman, damai, seperti itu ya, karena kita saling menghormati ya anak semuanya ya, walaupun kita berbeda agama ya, seperti itu. Nah, sekilas pengenalan tentang Al-Quran Surah Al-Kafirun anak ya. Ini ya, Surah Al-Kafirun itu adalah surah yang ke-109 anak-anak. Jumlah ayatnya yaitu ada 6 ayat. Surah Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang ya pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy waktu itu ya anak semua. Jadi waktu itu ya kaum kafir Quraisy ini sedang apa? Mau membujuk Nabi Muhammad. Nah, mau berkompromi anakku semuanya. Nah, ini harapannya apa waktu itu ya? Dakwahnya Nabi Muhammad itu tidak apa? Tidak dilaksanakan. Nah, dan tentunya karena apa? Karena kaum kafir Quraisy ini tidak mau mengikuti ya, tidak menerima ajaran agama Islam. Seperti itu anak semuanya ya. Makanya Nabi Muhammad ya mempersilahkan ya yang tidak mau mengikuti ajaran agama Islam ya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Seperti itu ya. Makanya selanjutnya bahwasanya surat Al-Kafirun ini ya diturunkan di kota Mekah, disebut juga dengan surah Makkiyah anak semuanya ya. Ya. Sesudah surat apa anakku semuanya surat Al-Kafirun turun? Sudah surat Al-Maun anakku semuanya ya. Nih, terus selain itu dinamai Al-Kafirun yaitu artinya orang-orang yang kafir, diambil dari kata Al-Kafirun. Pada ayat berapa anak-anak kira-kira? Ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu ya. Pada ayat pertama pada kalimat yang terakhir. Kata yang terakhir Al-Kafirun. Itu ya semuanya. Ya. Itu. Selanjutnya semuanya cara membaca ya Al-Qur'an surah Al-Kafirun. Nah, ini tolong diperhatikan anak semuanya ya. Bahwasanya ya Al-Qur'an ini berisi tentang firman-firman Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad anak semuanya ya. Makanya ya ini adalah apa? Kitab suci Al-Qur'an ya, harus selalu kita baca gitu ya. Karena Al-Qur'an ini adalah langsung dari Allah, seperti itu ya. Terkait dengan tata cara memulai membaca Al-Qur'an yaitu dimulai dengan isti'anah ya, isti'adzah ya. Itu atau disebut dengan ta'awud. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan diawali dengan apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Kemudian baru dicermati ya untuk bacaan-bacaannya, misalnya tanda fathah, kasroh ya, doma ya. Fathah berarti bunyinya apa anak-anak? A. Kalau kasroh bunyinya I. Kalau doma bunyinya U. Gitu ya anak semuanya. Pasti anak semuanya kelas 6 ya. Kita belajar di sini anak semuanya sudah lancar terkait dengan membaca Al-Qur'an. Anakku jangan khawatir ya, walaupun nanti misalnya anakku belum lancar membaca surah Al-Kafirun, anakku tetap rajin berlatih, rajin mengaji di rumah masing-masing. Seperti itu anak semuanya ya. Karena apa? Ya, tidak ada yang namanya tidak bisa. Nah, itu anak semuanya. Yang penting kalau anak semuanya mau berlatih, insya Allah nanti bisa. Itu ya anak semuanya. Selanjutnya, ya, kalau ada tanda
tanwin, tanda baca tanwin. Berarti kalau misalnya fathah tanwin berarti bunyinya an. Kalau pas tanwin in, dumah tanwin un, gitu ya. Ini hanya pengenalan sedikit aja. Sukun ya, bentuknya seperti ini ya, berarti itu adalah tanda mati. Terus tasdid ini adalah dibaca double ya. Nah, ini contoh hurufnya. Abidum ma, gitu ya. Abidum ma, itu bertasdid memnya ya. Berdengung seperti itu ya. Membaca kalimat bahasa dari arah sebelah barat ya. Sebelah apa? Sebelah kanan ke kiri, itu adalah bahasa Arab ya. Nah, selanjutnya maka ini sebagai contoh ya, semuanya nanti bisa diulangi di rumah masing-masing anak semuanya melalui video pembelajaran ini anak semuanya ya. Bacalah Al-Quran surah Al-Kafirun dengan tartil, baca berulang-ulang sampai anak-anakku nanti lancar ya. Coba perhatikan ya, bacalah penggalan kalimat dalam ayat Al-Quran surah Al-Kafirun di bawah ini ya. Ini kita tadi awali dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Qul ini spasi ya, dipanggal ya. Kita latihan bacanya itu per ini sesuai ini yang ada di bracket. Ya dipenggal-penggal ya. Tidak apa-apa. Nanti kalau sudah lancar baru digabung. Ya, qul. Terus ini yang kedua, ya ayyuhal kafirun. Ini ianya ya. Ini adalah 5 ketukan ya. Anak semuanya diperhatikan ya, ibaratnya ya kalau di apa? Tangannya sambil gini kalau latihan baca ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Gitu ya. Sampai 5 ketukan. Qul ya ayyuhal kafirun. Sambil gitu enggak apa-apa. Ya. Terus yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Nah, gitu ya anak semuanya. Kalau di akhir ayat ini meskipun tanda fathah, ini tetap dibaca sukun. Berarti nunnya nanti berubah jadi sukun anak semuanya. Ini kafirun, ta'budun, bukan ta'budun. Nah, bukan seperti itu ya anak semuanya. Nah, ini juga sama. La a'budu ma ta'budun. Ada 5 ketukan. Selanjutnya ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Gitu ya. Sama. Ini yang juga ada 5 ketukan. Nah, kalau 5 ketukan beratnya itu panjangnya ditambahi. Kalau la kan cuma 2 ditambahi la a'budu ma ta'budun, gitu ya semuanya, lebih panjang. Terus ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Nah, ini ya. Coba perhatikan, ini juga wala. Ini juga ada 5 ketukan semuanya ya. Terus ini abidum ma, ini ada pertanda tasdid. Nah, ini juga berdengung. Abidum, gitu ya nama semuanya. Lanjut ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Tuh ya. Sama. Ini juga wala. Ini juga berapa? Ya, 5 ketukan. Yang antum dibaca dengung. Nah, itu karena apa? Ya. Ini adalah tanda bacaan apa? Anak semuanya. Fa ya, dibaca dengung ya.
Gitu ya anak semuanya. Lanjut yang ayat yang ke-6. Nah, tadi kan surat Al-Kafirun ada 6 ayat, ini ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Nih yang ditandai ini. Lakum dinukum waliyadin. Ini hanya langsung kali aja. Lakum dinukum waliyadin. Enggak boleh lakum dinukum. Nah, bukan seperti itu ya anak semuanya. Iya, tapi hanya cukup langsung. Lakum dinukum waliyadin gitu ya. Lanjut anak-anakku semuanya ya. Silahkan nanti anak-anakku semuanya untuk bisa berlatih di rumah anak-anakku semuanya ya. Gitu. Selanjutnya nanti adalah tugasnya anak semuanya nanti belajar membaca ya. Silahkan nanti anak-anak semuanya untuk membaca. Nah, nanti bisa dikirim lewat voice ya, voice WA anak-anak semuanya di grup ya. Nah, misalnya ada HP, ditekan yang bagian voice kirim gitu kan ada yang ngetik sama suara, pesan suara lah, pesan suara. Ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim sambil tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ada HP-nya didekatkan biar suaranya keras. Jadi anak-anak semuanya, iya hebat sekali anak semuanya. Selanjutnya ya, untuk menulis Al-Quran surah Al-Kafirun ya, ini anak semuanya juga harus memperhatikan dengan kaidah penulisan ya. Ini misalnya kalau di akhir nanti bentuknya seperti apa, kalau qaf ya, di tengah qaf itu seperti apa, di awal qaf itu seperti apa ya. Anak semuanya harus memperhatikan. Nah, ini contoh qaf. Qaf itu di awal gini ya, hanya gini saja. Ini juga kalau di tengah gini, ada sambungannya. Nah, karena posisi di tengah. Kalau di akhir nggak ada disambung lagi, cuma langsung gini. Set. Nah, itu ya. Fa juga sama di depan kayak qaf ini. Set. Kalau di tengah juga sama. Sebelumnya ada huruf dan sebelumnya juga ada hurufnya, ada huruf baru, huruf bahasa Arabnya ya. Ini juga ada. Nah, kalau di akhir berarti hurufnya di mana? Huruf sebelumnya ada huruf hijaiyah gitu ya. Ini kaf bentuknya seperti ini sama, lam ya juga sama, di awal di akhir nun juga sama seperti ini ya, di tengah ain ya gitu. Contoh huruf hijaiyah yang hanya dapat bersambung di akhir atau dari kanan, contohnya ini wawu dan ro. Ya, wawu dan ro. Nih wawu ya di awal ya ini saja. Nah, nggak bisa nyambung. Di tengah juga ini ya, nggak bisa disambung lagi ya. Bisanya di akhir langsung. Set. Nah, misalnya mau ditambah non atau mau ditambah yang ro mau ditambah apa? Mem juga bisa ya. Itu anak semuanya, tolong perhatikan. Nah, ini anak semuanya ya. Ini ya anak-anak semuanya ditugasi kembali yaitu terkait dengan nanti dari Bapak adalah selain tadi membaca ya nanti melalui voice pesan suara di WA group, nanti anakku semuanya ya bisa juga ini latihan menulis. Nah, surah Al-Kafirun. Nah, ini cara nulis qaf ya. Ini ya. Lamnya seperti itu ya. Ya sambung-sambungannya. Nah, itu ya. Mana huruf yang harus disambung, mana huruf yang tidak. Jangan semuanya disambung, semua enggak. Ini sudah ada contohnya, nanti tinggal menyalin anak semuanya. Dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Gitu ya anak-anak? Iya. Ya, itu tadi ya sedikit penjelasan dari Bapak terkait dengan apa? Membaca surah Al-Kafirun dan menulis surah Al-Kafirun. Anak semuanya ya. Anak semuanya nanti ya setelah pembelajaran ini selesai, silahkan tugas dari Bapak untuk dikerjakan. Anak semuanya kalau mengerjakan tugas jangan terburu-buru, yang penting hasilnya bagus maksimal. Gitu ya. Ya. Itu dari Bapak. Sebelum saya tutup ya sedikit ya.
Bapak simpulkan terkait dengan pembelajaran pada hari ini, yaitu apa? Surah Al-Kafirun ya, menempati surah urutan yang ke-109. Ayatnya ada 6 ya. Ketika membaca Al-Qur'an sebaiknya diawali dengan ta'awudz dan basmalah. Tuh, kalau membaca Al-Qur'an itu dari arah kanan ke kiri ya anak semuanya. Nah, itu ya. Itu terkait dengan membaca. Diperhatikan juga ya harokatnya ya, tanda-tanda apa? Tanda-tanda harokatnya. Gitu ya. Ada fathah, ada kasroh, dhamma, bunyinya nanti seperti apa diperhatikan. Selain itu juga anak semuanya menulis. Ketika menulis ada beberapa catatan ya, diantaranya mana huruf yang digabung, mana huruf yang tidak bisa digabung itu diperhatikan. Nah, apalagi ini sudah ada contohnya tadi ya. Aku tinggal menyalin, ditulis yang rapi ya. Yang penting nanti hasilnya maksimal. Gitu ya anak semuanya. Ya, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini bersama Bapak. Mari ya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran yang akan datang, silakan ditunggu video pembelajaran dari Bapak ya terkait dengan menghafal Al-Qur'an surah Al-Kafirun. Jadi anak-anak semuanya nanti bisa dibaca-baca dulu dan makna kandungan surah Al-Kafirun ya. Itu untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Jadi anak semuanya, kalau anak-anak semuanya nanti masih ada kesulitan, nanti bisa kita komunikasi melalui WA grup sekolah. Itu ya anak semuanya. Ya, dan saya berharap memohon minta tolong kepada Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 untuk selalu mendampingi ya putra-putrinya ketika belajar. Nanti biar tidak ada kesulitan. Begitu ya. Anak semuanya mari ya jawab salamnya Bapak dengan serius ya. Mari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.